warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita hari ini dapat berkumpul kembali pada kajian online Halaqah Selasa, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, saya Arin yang akan menjadi host pada kajian hari ini yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong bersama Ustazah Nur Hamidah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Arin. Adapun tema pada kajian hari ini yaitu hikmah Nabi Musa. Baik, Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai kajian hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah. Jazakillah khair. Tadi dulu saya biar baterainya nggak habis. Oke, saya mohon izin coba cek share screen ya. Nampak kan? Ibu, saya nggak nonton film kan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali tadabbur ayat-ayat Al-Quran tentang Qasasul Anbiya, ya, tentang kisah para nabi. Yang hari ini kita akan belajar tentang kisahnya Nabi Musa. Karena kisah tentang cerita Nabi Musa di dalam Al-Quran, bahkan kaumnya Bani Israel ya diturunkan dengan banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka otomatis wajarlah kalau insya Allah kisah tentang Nabi Musa kita akan bagi dua, ya, sesi hari ini, dan insya Allah jika Allah berikan rezeki kesempatan next yang berikutnya juga Nabi Musa ya dengan gurunya yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba kalau kenapa nih di antara sosok para nabi dengan di antara sosok para nabi dan juga ya para pengikutnya, bahkan juga kaum yang menentangnya, ternyata hanya di zaman Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan secara jelas nama-namanya. Jadi tokoh-tokohnya itu disebut secara jelas di zaman Nabi Musa. Ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, nanti ada Qorun, ada Fir'aun, ada Haman. Itu kan nama-namanya tersebutkan jelas ya di dalam Al-Quran. Beda dengan nabi-nabi yang lain, kayak Nabi Isa ya hanya disebut Nabi Isa-nya aja ya, dan ibunya ya Maryam, sedangkan neneknya, kemudian juga kakeknya, bahkan siapa-siapa sajakah orang-orang yang terlibat di zaman Nabi Isa, itu kan nggak disebutkan. Begitupun juga dengan Nabi Ibrahim, hanya namanya Nabi Ibrahim aja, sedangkan nama istrinya, kemudian juga raja yang ada di zaman Nabi Ibrahim, itu kan nggak disebutkan. Nah, kalau Allah menyebutkan secara jelas nama-nama tokoh yang ada di kisah Nabi Musa alaihissalam, berarti ada sesuatu yang istimewa dari kisahnya Nabi Musa. Ya, karena nanti nama ini akan menjadi
contoh keteladanan sampai akhir zaman. Ya, baik keteladanan kebaikan maupun keteladanan kemaksiatan. Kalau dulu di zaman Nabi Musa dibantu dengan Nabi Harun, maka kelak ya di zaman kontemporer ada Musa-Musa kontemporer, akan ada Harun-Harun kontemporer. Ya, kalau dulu di zaman Nabi Musa dengan Nabi Harun menghadapi Fir'aun, Qorun, Haman pada zaman itu, suatu saat nanti ya di zaman Nabi Musa kontemporer, Nabi Harun kontemporer, ya Musa-Musa kontemporer, Harun-Harun kontemporer akan berhadapan dengan sosok Fir'aun kontemporer, Qorun kontemporer, Haman kontemporer, yang memang sosoknya akan sama dari sisi perilaku dan karakter, ya hanya orangnya aja ya yang berganti, yang berbeda. Nah, untuk itu ayo agar Allah Subhanahu wa taala dengan kita belajar Qasasul Anbiya, terutama kisah Nabi Musa hari ini, dan siapa keluarga yang punya andil dalam menghadirkan Nabi Musa, bismillah, kelak ya kita pun juga akan mempersiapkan generasi-generasi yang setangguh Nabi Musa, generasi-generasi yang setangguh dengan Nabi Harun, keluarga yang memang sekokoh ketahanan keluarga Nabi Musa dan Nabi Harun, agar anak-anak kita, peradaban kita kalau sudah kokoh, setelah kita belajar sebagai seorang ibu ya dari kisah keluarganya Nabi Musa, keluarganya Nabi Harun, bismillah, kapanpun dimanapun anak-anak kita menghadapi musuh seperti Fir'aun kontemporer, ya terpesona dengan kekayaan Qorun kontemporer, para penjilat seperti Haman kontemporer, anak kita udah nggak kaget lagi. Kenapa? Karena ya kita sudah punya basic ya melahirkan anak-anak yang tangguh. Nah, untuk itu, apa betul demikian? Mari ya bismillah hari ini kita belajar tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kisah Nabi Musa ya di dalam Al-Qur'an terdapat ya di banyak surat. Namun yang menarik adalah di dalam surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Karena di surat Al-Qasas namanya aja surat Al-Qasas, berarti surat ini memang berisi tentang banyak cerita-cerita di dalam Al-Qur'an. Sekali lagi, cerita dalam Al-Qur'an bukan sekedar cerita belaka, tapi cerita dalam Al-Qur'an harus menjadi pesan, pelajaran iman, akidah, dan juga muamalah yang akan ya kita ambil hikmahnya hari ini. Di mana dimulai di ayat yang pertama dengan harfun muqatta'ah, huruf-huruf yang diawali dalam setiap surat yang bisa jadi maknanya secara tersurat orang-orang tidak memahaminya. Kenapa? Karena harfun muqatta'ah, penggalan-penggalan huruf ya untuk menjadikan salah satu dari ijazul Quran, mukjizat Al-Qur'an. Hanya Allah yang paling tahu. Lalu di ayat yang kedua nih surat Al-Qasas, ya Allah mengingatkan ya tilka ayatul kitabil mubin. Nih ayat-ayat Al-Qur'an yang akan dibacakan kepada kalian itu benar-benar adalah Alkitab, wahyu Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang al-mubin, yang jelas, nggak ada samar-samarnya, nggak ada hoak-hoaknya, semuanya jelas-jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang ingin diceritakan oleh Allah kisah dalam surat Al-Qasas di ayat yang ketiga, natslu alaika min naba'i Musa. Allah menyuruh kita dengan kamu mempelajari ayat-ayat yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ya tentang kisah Nabi Musa, berita tentang Nabi Musa, wa Fir'aun, dan juga ya Fir'aun bil haqq,
dengan sebenar-benar cerita. Jadi bukan sebuah legenda karangan Bani Israel, tapi ini benar-benar cerita yang sebenarnya. Untuk siapa? Liqaumi yu'minun. Ya, untuk kaum yang beriman. Jadi Allah mengingatkan, berarti kamu kalau kepingin tahu cerita yang sebenarnya, hikmah di dalam Al-Quran, Qasasul Anbiya, mulailah belajar dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa kok ada yang bertanya, kenapa nggak dari Nabi Adam? Kenapa kok nggak dari Nabi Ibrahim? Ya memang Nabi Adam bapaknya manusia. Memang Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Tapi surat Al-Qasas, kenapa dimulai untuk belajar kisah Nabi Musa? Karena Allah ingin mengajarkan kisah ini menjadi satu pesan penting betapa peran seorang perempuan, peran seorang muslimah menghadirkan sosok seperti Nabi Musa dan siap menghadapi Fir'aun, ya, kelak sampai akhir zaman. Ya. Jadi Allah menyuruh bagaimana nih, ya, kisahnya Nabi Musa, betapa dahsyatnya Nabi Musa menghadapi kaumnya Bani Israel, ketangguhan Nabi Musa, semua bermula dari peran kontribusi perempuan-perempuan yang berada di sekitar Nabi Musa. Siapa itu? Karena kalau di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, ya ini kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Tapi jangan lupa, ya, kisah Nabi Musa bisa menghadapi Fir'aun dengan ketangguhan yang seperti itu tidak dihadirkan seperti membalikkan telapak tangan. Ya, ketangguhan Nabi Musa memiliki bekal yang sangat kuat karena dari kecil Nabi Musa sudah dipersiapkan oleh Allah, ya, bagaimana lingkungannya, peran wanita yang ada di sekitar Nabi Musa punya kontribusi yang amat sangat. Nah, dan ini ya ditujukan buat kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan. Nah, karena dari mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-25, Allah menyebutkan siapa-siapakah perempuan yang punya kontribusi besar menghadirkan sosok Nabi Musa alaihi salam. Ya, pertama ya ibu kandung, ya, yang kedua jangan lupa ya saudara kandung, ya kakaknya, dan yang ketiga ya ibu asuh. Jadi ada kalanya ya kita ini perlu menghargai ya peran seorang ibu, tidak hanya ibu yang melahirkan kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, melindungi kita, memberikan pelajaran kepada kita. Bisa jadi mereka adalah ibu peradaban, ya ibu asuh yang memberikan banyak ya pendidikan kepada kita. Mereka bukan siapa-siapa dari sisi hubungan darah, tapi keilmuan mereka, pendampingan mereka itu menjadi pelajaran buat kita. Karena anak kita yang akan tumbuh menjadi baik tidak hanya tergantung dari kita, ibu kandungnya, tapi anak kita akan menjadi baik juga tergantung ibu peradabannya, ibu yang ada di lingkungannya, ibu yang ada di sekitarnya. Dan Nabi Musa diajarkan oleh Allah juga peran ibu asuh. Siapa itu? Nanti kan ya Asia, ya istrinya Fir'aun. Ya juga begitu dia menikah, jangan lupa wanita yang bersama dengan Nabi Musa, apakah itu istrinya, apakah itu nanti iparnya, semua punya peran penting ya dalam membentuk karakter seorang anak yang tangguh seperti Nabi Musa. Nah, kita juga begitu. Ya, kita kalau kepingin anak kita baik, berarti kita hadirkan lingkungan yang baik. Ya, wanita-wanita yang ada di sekitar anak kita, semua wanita-wanita yang kita persiapkan untuk memberikan pendidikan yang baik. Kita sebagai ibu, kan bisa jadi nanti ada saudaranya, bisa jadi ada orang-orang yang ibu-ibu, wanita-wanita yang menjadi ibu peradabannya, ibu yang mengajarkan
apakah itu ibu guru, ya apakah nanti ya tetangga yang mengajarkan banyak hal, ya. Dan berikutnya ya bisa jadi ketika anak itu sudah dewasa, dia punya keluarga, ya, dan keluarga dari pihak istrinya juga terdiri dari wanita-wanita yang punya dukungan baik untuk melahirkan sosok yang baik. Mari kita lihat apa aja sih perannya. Ya, pertama di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-11 ini kan peran ibunya Nabi Musa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Allah mewahyukan ya kepada ya ibunya Nabi Musa. Ya, wahyu di dalam redaksi Al-Quran memang tidak hanya disebutkan untuk kepada para nabi. Makanya kalau di dalam Quran Indonesia kan agar tidak sama, ya tidak bingung dengan wahyu kepada nabi, diterjemahkan kan ilham. Jadi Allah ilhamkan kepada Nabi Musa, ya yaitu ibunya Nabi Musa. Ya an ardi'i, ya agar engkau tetap susui. Ya kenapa? Karena di saat itu Fir'aun kan bermimpi kalau ada anak dari garis Bani Israel yang akan menjadi musuh, menggulingkan kerajaannya, menggulingkan kekuasaannya. Karena kekhawatiran itulah akhirnya Fir'aun memerintahkan semua anak laki-laki yang lahir tahun itu ya disembelih, ya dibunuh. Ya, yang perempuan dibiarkan hidup. Tapi tahun berikutnya yang laki-laki ya dibiarkan hidup. Ya, jadi selang-seling. Ya, Allah menyuruh kepada ibunya Nabi Musa, udah susui aja, nggak usah khawatir. Ya, cukup kamu hanyutkan bayi Musa ini ke Sungai Nil. Coba kalau kita bayangkan ya antara perasaan ibunya Nabi Musa dengan kita sekarang yang baca, pasti kan nilai ketawakalannya berbeda. Kalau kita ya baca, karena kita udah tahu endingnya, ya pasti Nabi Musa itu selamat, karena nanti keranjangnya akan masuk ke istana istrinya Fir'aun, lalu diselamatkan oleh istrinya Fir'aun, dan Nabi Musa endingnya itu kan happy ending, jadi pangeran Mesir pada saat itu. Kita ketika baca ini mungkin tidak ada perasaan rasa kekhawatiran karena kita udah tahu happy endingnya. Namun bayangkan kalau kita adalah ibunya Nabi Musa yang nggak pernah kebayang akhir ceritanya bagaimana, karena ya dia tidak pernah tahu hari esok nasibnya seperti apa. Dia hanya diminta oleh Allah hanyutkan, ya, dan dia nggak tahu ini nanti skenarionya Allah kayak apa, ya ceritanya nanti berakhir seperti apa. Wajar ya rasa kekhawatiran ketika dia akan meletakkan bayi Musa ya ke Sungai Nil. Ya, kekhawatiran ini sampai diingatkan oleh Allah agar la takhaf wa la tahzan. Enggak usah takut, enggak usah sedih. Yakin Allah pasti akan mengembalikan kepadamu. Ya, sesuatu yang belum terjadi, tapi Allah minta dengan keyakinan, berarti ini menunjukkan ya sebuah ketawakalan, kepasrahan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga kita dengan anak-anak kita, kan kita nggak pernah tahu besok, setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, nasib anak-anak kita kan kita nggak pernah tahu. Ya, kita hanya mungkin waktu dia kecil selalu bersama dengan kita. Tapi begitu dia udah mulai sekolah, bahkan nanti dia mulai kuliah, kan bisa jadi kita akan melepas dia. Dan kekhawatiran kita kalau nanti kenapa itu hal yang sangat manusiawi. Tapi kalau kita ingin belajar dari kepasrahan ibunya Nabi Musa, yakin kalau setiap anak jika ibunya menganggap ini adalah amanah dari Allah dan dia hanya bergantung kepada Allah, maka ya rasa kekhawatiran ini akan menjadi kepasrahan bergantung hanya kepada Allah.
Ya, dia akan serahkan anak-anak kepada Allah. Ya Allah, ya dimanapun anakku berada, ya karena ini adalah anak ini adalah amanah, maka tolong ya Allah, jagalah anakku dimanapun dia berada. Lindungilah matanya, lindungilah hatinya, lindungilah pendengarannya dari hal-hal yang maksiat yang mendatangkan murka-Mu. Ya, dan lindungilah dia dari segala bencana, dari segala penyakit. Nah, ini kan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan bagaimanakah nanti kualitas anak kita. Karena kalau kita tidak menghadirkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, nah otomatis hubungan kita dengan Allah, baik atau tidak baik, kuat atau lemah, itu nanti akan berpengaruh dengan hubungan anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibunya Nabi Musa, walaupun sudah yakin bahwa anak ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan bukan berarti dia tidak mempersiapkan dengan bekal yang terbaik. Ibunda Nabi Musa mempersiapkan bekal yang terbaik. Pasrah akan hadir kita ikhtiar dulu yang paling optimal. Apa yang dilakukan oleh ibunya Nabi Musa? Ya, setelah ibunya Nabi Musa punya kekuatan, keyakinan, pasrah kepada Allah. Jadi ibu kalau melindungi anak-anaknya, kuatkan dulu ya cantolan kita kepada Allah. Ya kalau anak ini bukan milik kita. Anak ini adalah milik Allah. Anak ini adalah yang dititipkan oleh Allah kepada kita selama bersama dengan kita menanamkan sesuatu yang baik. Dan ketika mereka jauh dari kita, ya kita cantol ya kepasrahan kita kepada Allah. Ya Allah, tolong ya lindungi dia, jagalah dia dimanapun dia berada. Ya ketika tanganku tidak bisa memeluknya, ketika tanganku tidak bisa melindunginya, agar ya Allah ya kuasa-Mu yang selalu melindungi anak-anak kita. Ini yang harus dimiliki yang pertama. Tapi bukan berarti akhirnya ya udahlah terserah Allah, ya ikhtiar tidak dilakukan. Tetap ibunya Nabi Musa melakukan ikhtiar yang paling optimal pada saat itu. Yaitu apa? Ya, dengan kecerdasan bagaimana merawat anak ini jangan sampai nanti ya kalau ketahuan kan bisa bahaya. Ya, akhirnya apa yang dilakukan oleh ya ibunya Nabi Musa? Membuat peti yang kedap suara, tapi aman buat anaknya. Coba ya karena peti ini akan diletakkan kan di sungai. Ya, kalau peti ini tidak diikhtiarkan dengan baik, lalu akhirnya ada gelombang air masuk, kan bisa jadi anaknya kena basah, rewel, kemudian nangis, kedengeran sama pasukannya Fir'aun. Ya bisa diambil. Nah, bagaimana ya dalam kisah penafsiran ya ibunya Nabi Musa mempersiapkan peti yang terbaik, yang kedap suara, yang hangat, yang bisa melindungi anaknya. Kemudian apa? Ya peti ini diikat ya karena kalau dia mau menyusui, ya itu diambil sama ibunya. Kalau udah selesai nyusui, udah kenyang, udah tidurkan, itu dilepas lagi sehingga terus mengambang di Sungai Nil. Ya, walaupun dengan keyakinan bukan berarti kepasrahan itu tanpa ikhtiar. Nah, kita juga begitu. Ya, bukan berarti ya Allah anak ini kan milikmu, anak ini kan adalah amanah, ya terserah Allah deh, ya pokoknya bismillah aja. Enggak begitu. Kita benar-benar mempersiapkan ya bagaimana bekal keselamatannya, bekal lingkungannya, ya bekal tempat dia belajar, ya teman-temannya. Ini benar-benar ya kita harus mempersiapkan dengan yang terbaik. Kalau kita sudah mempersiapkan dengan yang terbaik, yakinlah Allah pun jazaul ihsan ilal ihsan akan memberikan yang terbaik juga. Ya, jadi ya, ibunya Nabi Musa alaihissalam kenapa menginginkan satu yang terbaik? Karena judulnya cuma satu. Ibunya Nabi Musa ingin Allah itu menyaksikan
kalau dia juga terlibat ya, punya kontribusi dalam proyeknya Allah. Ya, karena nabi ya, wahyu, kemudian risalah ya, kenabian ya, risalah Islam itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan meninggikan agamanya. Tapi siapa orang yang terlibat jadi penonton atau dia mau jadi kontributor, itu kan ya pilihan kita. Nah, ibunya Nabi Musa mengajarkan, walaupun anaknya akan siap menjadi pemimpin, tapi nggak mau dia tidak tercatat ya sebagai orang-orang yang ikut terlibat dalam kontribusi ini, ya, dalam kebaikan ini. Nah, akhirnya semua dilaksanakan sendiri, perlu adanya perlu adanya koordinasi, perlu adanya kerjasama. Nanti kerjasamanya kan akan melibatkan saudari kandungnya Nabi Musa alaihissalam, kakaknya Nabi Musa. Nah, kemudian apa? Ya, ibunya Nabi Musa juga mengajarkan kepada kita, ya, kalau ya yakin Allah itu tidak akan ingkar janji. Harus positive thinking, ya, bahwa Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Nah, dan nanti petiknya Nabi Musa menjadi tempat Nabi Musa menyimpan benda-benda, sekaligus misalnya kitab Talmud. Nah, ini kitab Taurat ya, kitab Taurat. Maka nanti petiknya Nabi Musa ini akan menjadi salah satu tanda kenabian Nabi Musa, dan tanda kalau waktu peristiwa Tolut ya diangkat sebagai pemimpin untuk melawan Jalut, ya, orang-orang Bani Israel minta bukti kalau memang perintah ini dari Allah, ya luar biasa. Allah sampai benar-benar turunkan peti ini untuk menjadi isyarat ya pengangkatan Tolut, untuk persiapan pengangkatan Nabi Daud adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang itu peran ibunya Nabi Musa. Sedangkan ya peran kakaknya Nabi Musa itu ya di ayat yang ke-11. Karena di ayat yang ke-8 itu ini peran ibu asuhnya dulu deh. Ya, peran ibunda Asia, ya istrinya Firaun. Ya, begitu kakaknya Nabi Musa melihat, oh ternyata ya peti ini masuk ke dalam istananya ya si Ratu Mesir, yaitu ya istri Firaun, ibunda Asia. Nah, apa yang dilakukan oleh ibunda Asia? Ini kan ibu angkat, ya ibu asuh. Ya, ternyata apa? Ya, anak-anak kita perlu juga ya tidak hanya mendapatkan perlindungan baik dari kita, tapi dimanapun mereka punya ibu-ibu peradaban. Ya, ada yang mungkin ibu kos, ada yang mungkin ibu guru, kan begitu. Nah, ibunda Asia, istri Firaun, bagaimanakah punya peran untuk menghadirkan Nabi Musa ya dengan kekuatan rayuan. Jadi perempuan itu punya kekuatan yang sangat dahsyat dengan rayuan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak nyaman dalam hubungan suami istri, jangan ditanggapi dengan dengan ngambek, ya, dengan emosi. Yang namanya laki-laki, ya dia akan mudah tersentuh dengan kekuatan rayuan wanita yang dicintai, kan gitu. Nah, ibunda Asia memanfaatkan itu karena Firaun begitu mencintai ya istrinya ini, ya ibunda Asia. Maka ketika Firaun melihat ada bayi dipelukan ratunya dan dia ingin membunuh, lihat Allah menyuruh kita belajar ya bagaimana kekuatan wanita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan ngambek, tapi kekuatan rayuan. Ya, karena kerayuannya istrinya Firaun itu kan di ayat yang ke-9, yaitu apa?
wa qalat imra'atu fir'aun qurratu ainin li walakat. Ya, lihat, anak ini kan gak hanya membahagiakan aku, ya, tapi juga ya akan menjadi ya qurratu ainin li walak, juga akan menjadi anak yang membahagiakan kita berdua. Ya, jadi bagaimana diluluhkan emosinya Fir'aun untuk membunuh bayi ini ya dengan rayuannya istrinya Fir'aun itu bahwa anak ini membahagiakan aku, jadi anak ini menyenangkan aku, jadi anak ini begitu membuat kesempurnaan dalam hidupku. Nah, kalau memang istrinya bahagia kan pasti juga akan membahagiakan engkau, ini kebahagiaan kita bersama. Nah, udah, karena memang Fir'aun itu begitu mencintai istrinya, karena seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita nggak akan tega untuk menyakiti wanita yang dicintainya. Ini jadi pelajaran buat kita bagaimana konflik dalam rumah tangga ya bisa diselesaikan ya dengan seorang istri yang mengalah, kemudian tunjukkan kekuatan kita untuk merayu ya bahwa memang ini adalah kebahagiaan ya kita berdua. Nah, ini yang diajarkan. Nah, begitu Fir'aun takluk kan akhirnya menyelamatkan nyawa bayi Musa. Ya, dan setelah itu apa yang dilakukan oleh istrinya Fir'aun? Jangan lupa ya, istrinya Fir'aun itu ratu Mesir. Ya, berarti Nabi Musa diangkat menjadi pangeran Mesir. Yang namanya pangeran berarti akan dididik ya sebagai seorang ya pangeran yang negarawan. Karena ya untuk menjadi seorang muslim yang teladan, tidak hanya dia punya kekuatan dalam masalah agamanya, ibunya Nabi Musa memang menjadi militan ya dengan kekuatan akidahnya. Tapi jangan sampai gaptek ya, gap teknologi, jangan sampai nanti jadi kuper, kurang bergaul. Ya, akhirnya apa? Dengan kesempurnaan didikan istrinya Fir'aun, jadilah pemuda Musa ini dari sisi kekuatan spiritual dididik oleh ibunya langsung, dari negarawan, keperkasaan, kepemimpinan dididik ya sebagai pangeran ya oleh istrinya Fir'aun. Ya. Kemudian juga yang ketiga ya begitu dia mendidik Nabi Musa dan mengetahui secara objektif mana yang benar, mana yang salah. Ternyata apa? Cintanya kepada anak asuh, kepada anak angkat tidak hanya sebatas cinta ya seorang manusia. Kalau cintanya hanya sebatas manusia ngeri, nanti kayak Nabi Yusuf ya dengan Julaiha. Ya, tapi kalau Ibunda Asia bagaimana dia memang punya karakter yang baik, karakter yang bijak, yang tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan begitu dia bisa membedakan kalau suaminya yang durhaka, anak angkatnya yang baik, ya, dan dia benar-benar siap membela anak angkatnya walaupun harus dibayar dengan darah dan nyawanya. Ya, jadi benar-benar dukungannya itu dukungan yang all out ya dari ibu asuh. Ya, sedangkan kalau kakak kandungnya ya kan disuruh sama ibunya, jangan dibiarkan begitu saja. Yakin Allah pasti nolong, yakin. Tapi di mana ikhtiar kita? Ya, seperti kita lah yakin Islam itu akan tegak, yakin ya Allah akan jaga agama ini, yakin Allah akan jaga kitab suci ini, yakin Allah akan muliakan ya agama ini, yakin. Cuma ya kita kan nggak mau cuma sebagai penonton. Nah, ibunya Nabi Musa nyuruh kakaknya, kamu jangan ya sekedar yakin jadi penonton. Ya, karena Allah pasti melindungi anak ini. Di mana keterlibatan kamu? Di mana posisi kamu? Nah, akhirnya ya ibunya Nabi Musa menyuruh kakak kandungnya untuk ikut ya dalam proyek kebaikan ini. Walaupun cuman kecil ya kontribusinya, yaitu apa? Cuman jadi pengamat, cuman ngelihat
oh lari ke sini, oh lari ke sana, dan itu bukan jarak yang dekat, karena Nil itu kan sungai yang paling panjang ya di dunia ini. Ya, walaupun kita nggak tahu di mana posisi Nabi Musa diletakkan, ya, tapi kalau kerajaannya Firaun kan di sana ada ya di di Iskandaria, ya artinya apa, itu jauh sekali, tapi kakaknya Nabi Musa benar-benar tidak modal pasrah aja, tetap ya dia berusaha untuk mengamati walaupun dari kejauhan agar ya tidak dicurigai, tetap punya kontribusi sampai akhirnya ya begitu tahu ya ke dalam istananya Firaun ya Ratu Asia, ya dia mencoba untuk menjadi informan yang benar-benar melindungi bayi ini dan melindungi keluarganya. Kenapa? Karena kan ya dia dapat informasi kalau Nabi Musa ya bayi Musa butuh makan, ya butuh minuman, butuh ibu susu. Nah itu langsung dia sampaikan kepada ibunya untuk melamar menjadi ibu susu. Ya, dan Allah ya memang sudah janji akan mengembalikan, tapi sekali lagi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang punya kepedulian, ikut terlibat. Nah, putrinya, kakaknya Nabi Musa ini yang menyampaikan kepada ibunya dan mengantar ya ibunya itu untuk menjadi ibu susu. Ya, walaupun secara nasab ya sebagai ibu kandung, tapi di mata Firaun dia sebagai ibu susu. Ini luar biasa ya, kontribusi yang sangat besar ya, karena apa? Cuman satu, agar ketika kita melakukan kebaikan ya semuanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan ya kalau kita terlibat ya dalam proyek agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kan nanti akhirnya ya Nabi Musa alaihi salam ya menjadi pemuda yang tangguh ya, sampai singkat cerita ya Nabi Musa bertemu dengan dua orang, yang satu orang Kipti, orang Mesir, yang satu dari Bani Israel sedang bertikai. Lalu kan Nabi Musa membela ya dari Bani Israel ya dengan memukul yang dari Egypt ya, dan akhirnya kan pukulan sekali langsung mati seketika. Berarti apa? Pemuda Musa yang dididik oleh ibu asuh, yang didik oleh ibu kandung, ini tidak hanya memiliki kekuatan spiritual, tapi juga kekuatan fisik. Jadi pangeran itu kan bisa jadi tangguh gitu, badannya keker. Jadi sekali tonjok yaitu sampai orang Egypt ini mati seketika. Lalu kan akhirnya ya karena tidak niat membunuh, tapi kemudian terbunuh, yang akhirnya dicari siapa pembunuhnya. Awalnya nggak ketahuan, tapi orang Bani Israel, tanda kutip ya, memang dari dulu Bani Israel itu orang yang kurang amanah, kurang menepati janji. Dia malah membocorkan pada saat dia ketemu lagi sama Nabi Musa dengan kasus yang sama, kan Nabi Musa nggak mau ngebela ya, lalu ya dia malah menyampaikan informasi kalau dulu ketika dia bertikai dengan orang Egypt, yang membunuh orang Egypt ini adalah Nabi Musa. Akhirnya kan Nabi Musa menyelamatkan diri ya dengan lari ke kota Madian sampai ketemu dengan dua putrinya Nabi Syuaib. Dan dua putri Nabi Syuaib ini akan menjadi wanita-wanita yang juga punya peran dalam mendidik Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena di antara dua putri ini salah satu menjadi istri dan yang satu lagi menjadi ipar. Kan begitu. Nah, ini diceritakan dalam surat Al-Qasas di ayat ke-25. Ya, di antara masyarakat pada saat itu yang benar-benar tidak menghormati perempuan, tidak menghargai perempuan, ya karena kan Nabi Musa menjumpai mereka berdua ya sedang menunggu antrian ya sisa-sisa dari orang-orang Madian pada saat itu mengambil air untuk diberikan kepada hewan ternaknya. Nah,
wanita dua putri Nabi Syuaib ini nggak mau ikut desek-desekan. Kenapa? Karena ada muruah, ada harga diri. Walaupun ya ibaratnya masyarakat pada saat itu yang jauh dari nilai-nilai kebenaran, tapi putrinya Nabi Syuaib ya punya batasan ya bagaimana ya wanita itu ya tidak bercampur ya dengan laki-laki. Tapi dasar memang masyarakat pada saat itu adalah masyarakat yang tidak Islami ya, yang akhirnya kan ketidakkepedulian mereka terhadap ya dua wanita ini. Nah, Nabi Musa melihat kondisi yang seperti ini kan nggak tega. Yang namanya perempuan itu kan tugasnya bukan mencari nafkah, ya tugasnya itu kan dilayani. Nah, ketika dia harus mencari nafkah dan mendapatkan kesulitan, ya harusnya kan dibantu gitu loh, bukan dengan sistem emansipasi. Ya lo mengambil job gue ya maka ya kita lawan yang seimbang, kan tidak seperti itu. Nah akhirnya kan Nabi Musa ya membantu dua putrinya Nabi Syuaib untuk memberi minum ternaknya. Sampai akhirnya ya dua putri Nabi Syuaib datang kepada ayahnya dan menceritakan, dan inilah skenario Allah ya bagaimana Allah ingin mempertemukan Nabi Musa tidak hanya membutuhkan seorang ibu yang solihah, ya ibu angkat yang solihah, kakak yang solihah, tapi yang namanya laki-laki bisa jadi dia harus berkeluarga. Ketika dia berkeluarga, maka Allah akan mengajarkan jangan sampai kebaikan seorang anak dididik oleh ibunya hancur gara-gara salah milih perempuan, salah milih istri. Dan sosok istri Nabi Musa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebelum menjadi istrinya ya, calon istrinya Nabi Musa itu diajarkan oleh Allah bagaimana punya karakter yang muruah, yang menjaga diri. Ya, tidak kalau dari awal aja dia menjaga dirinya, ya menghargai, jangan sampai terjadi fitnah. Ini akan menjadi modal kelak ketika dia sudah menikah pun dia akan menjaga dirinya, tidak menyakiti suaminya, tidak berdekatan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dengan laki-laki yang membuat cemburu ya suaminya, dengan laki-laki lain yang membuat fitnah, meretakkan hubungan dalam rumah tangganya. Ya karena ya sifatnya dua putri Nabi Syuaib yaitu malu, dan ketika menyuruh Nabi Musa untuk ke rumah bapaknya pun ya bukan dia posisinya sebagai tahu penunjuk jalan kan adanya di depan, enggak ya, tapi dia mempersilahkan Nabi Musa untuk di jalan di depan ya, dan putrinya Nabi Syuaib itu adanya di belakang. Ini tetap malu dan sopan ya dengan lawan jenisnya. Ini modal. Kalau dari awal ya Allah berani sama laki-laki, nggak menjaga muruah harga diri, kan khawatirnya pada saat nanti dia sudah menikah, suami kan bisa jadi punya kecemburuan, lalu membatasi istrinya berinteraksi dengan teman-teman lawan jenisnya, kan jadi ribut. Ya dari dulu juga saya biasa-biasa aja dari dulu, ini kan ribut. Nah bagaimana ya karakter perempuan, walaupun silakan berinteraksi dengan laki-laki, tapi ketika memang perlu ada batasan, sopan santun dengan lawan jenis, ini harus ditunjukkan ya untuk menjaga dirinya ya agar tidak merusak ya hubungan rumah tangganya. Ya, ini terus juga informan. Jadi istilahnya apa? Kalau ada laki-laki yang solih, yang masih bujang, baik ya, sayang kalau ya mubazir kalau enggak dinikahi. Nah ini yang akhirnya putrinya Nabi Syuaib menyampaikan kepada ayahnya, kalau ada laki-laki yang rojulun solih, laki-laki yang solih, yang baik nih, ibaratnya sayang ya kalau enggak langsung ambil. Ya, begitu juga ya, ini menjadi salah satu dari tips ya untuk mendapatkan suami yang baik. Ada kalanya nggak usah nunggu laki-laki itu mendatangi kita.
jika kita memang melihat ada laki-laki sosok yang baik, yang solih, masih jomblo, mubazir kalau diambil sama orang. Kita bisa sampaikan kepada orang tua kita ya, dan akhirnya orang tua kita itulah yang memfollow up ya kepada laki-laki ini. Nah, ini no problem ya, karena kan bisa jadi orang tua itu punya keterbatasan untuk mencari calon mantu ya, lingkungannya mungkin di situ-situ aja. Nah, pada saat seorang anak perempuan, dia lingkungannya lebih luas, dia bisa melihat ada calon laki-laki yang baik, mubazir ya kalau diambil sama orang. Nah, ini harus segera disampaikan kepada ya orang tuanya. Ya karena ya nanti dalam memilih jodoh, memilih keluarga juga harus yang saling mendukung dalam syiar kebaikan. Sampai ya dalam kisahnya putrinya Nabi Syuaib yang salah satu dinikahi akan menjadi hukum kalau mahar itu bisa jadi nggak berupa materi. Ya, mahar ini kalau memang tidak punya materi bisa diselesaikan ya dengan jasa. Ya karena ya, Nabi Musa alaihissalam di ayat yang ke-27 karena nggak punya apa-apa. Walaupun dulu dia mantan pangeran tapi kan kabur dan nggak punya apa-apa. Nah, dan Nabi Syuaib memberikan tawaran maharnya bisa dengan bekerja ya sebagai mahar jasa. Ya bekerja selama 8 tahun ya di Nabi Syuaib ya, dan seserahannya hadiahnya tambahan 2 tahun. Jadi kan total ya 10 tahun. Ya 8 tahun sebagai mahar, 2 tahun ya sebagai seserahan. Ini diperbolehkan. Mbak Arin, di tempat saya azan, saya boleh mute dulu ya? Yuk, Ustazah. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi Musa sudah dipersiapkan dengan lingkungan yang baik, nah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ayo Nabi Musa nanti ketika menjadi sosok pemuda yang akan menyampaikan kebaikan, tidak hanya punya kekuatan internal di belakang layar, yaitu para perempuan-perempuan yang bersamanya, tapi Nabi Musa juga harus ada kekuatan eksternal, para pendukungnya. Ya, siapa itu para pendukungnya? Ya, misalnya ya para pendukung Nabi Musa yang akan membantu Nabi Musa ketika berdakwah kepada Firaun itu, yaitu ya Nabi Harun alaihissalam. Posisinya apa Nabi Harun? Nanti dia sebagai jubir. Ya, karena
memang kan Nabi Musa punya keterbatasan, ya, kekurangan dalam kefasihan lisannya, ya, dan Nabi Musa kan minta kepada Allah, boleh ya aku ya akan kembali ke Firaun ya untuk menyampaikan kebenaran, tapi kan khawatir kalau bahasanya, retorikanya nggak jelas, nanti malah miskomunikasi. Dan Nabi Musa kan minta kepada Allah agar Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dulu hatiku, dadaku. Kenapa? Ya karena mau ketemu sama bapak angkat, ya, yang dia punya rasa salah, ya, pernah membunuh salah satu dari rakyatnya. Pasti dong deg-degan. Maka Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan juga ya agar komunikasinya lancar, bahasanya bisa difahami. Dia perlu kekuatan wajah Ali, ya, jadikanlah ya Harun saudaraku ya sebagai nanti jubirnya. Ya Harun akhi, ya Harun untuk menjadi jubirnya, menyampaikan kebaikan-kebaikan ayat-ayat kepada Firaun laknatullah. Ini ya, dan juga ya Nabi Musa alaihissalam kan butuh guru. Ya karena biar bagaimanapun sekalipun dia jadi nabi, bukan berarti nabi itu tidak berguru. Nabi pun juga harus belajar. Nah, Nabi Musa belajarnya kepada siapa? Kepada Nabi Syuaib. Ya, karena nanti Nabi Syuaib ini tidak hanya sebagai mertua, tapi dia menjadi guru sebelum kenabian. Dan setelah jadi nabi bukan berarti nggak butuh guru. Nabi Musa pun tetap butuh guru. Ya, gurunya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Ya, beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu gurunya cuma satu, langsung malaikat Jibril alaihissalam. Nah, makanya kalau silsilah di dalam sanad Quran ya qiraat ya sanad guru yang tertinggi adalah malaikat Jibril. Jadi kalau sanadnya itu ya dari sekarang ya zaman sekarang ya sanad itu ke guru sampai nanti ada yang ke Utsman bin Affan, ada yang ke Ibnu Abbas, ya nanti habis gitu kan ke Rasulullah. Nah, habis dari Rasulullah ke malaikat Jibril. Karena Al-Qur'an ini Nabi Muhammad bukan ngarang, tapi Nabi Muhammad belajar persis dari gurunya yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sedangkan kalau Nabi Musa tidak bersama dengan malaikat Jibril, Nabi Musa itu langsung Allah yang turun tangan. Makanya orang-orang Bani Israel tuh benci banget sama malaikat Jibril, ya karena malaikat Jibril yang selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena malaikat Jibril lah yang menurunkan wahyu. Ya Allah kan tidak langsung menurunkan ayat-ayatnya kepada Rasulullah SAW untuk diperlihatkan kepada kaumnya. Ya, tidak dengan Nabi Musa, Allah langsung menurunkan hidangan, Allah langsung berbicara, Allah langsung memberikan instruksi ya dengan tongkat Nabi Musa jadi ini kan nggak ada perantara malaikat Jibril, langsung dari Allah. Yang sedangkan kalau Nabi Muhammad gurunya yang selalu mendampingi adalah malaikat Jibril. Nah, kalau kita berarti apa? Ya setiap kita ketika mendidik anak-anak kita kepingin jadi Musa-Musa kontemporer, butuh memberikan dukungan untuk anak-anak. Ya teman yang baik, guru yang baik, dan juga kelak dia punya ya sahabat yang baik. Ya yang bisa jadi asisten, yang bisa menjadi mendampingi suka dan duka. Ini kan perlu ada sahabat yang baik. Nanti Nabi Musa kan ketika perjalanan mencari Nabi Khidir itu kan bersama dengan muridnya yang menjadi asistennya. Dan juga butuh juga dukungan itu dari mantan-mantan para musuh yang berubah menjadi baik lalu akhirnya kan berpihak kepada ya kebaikan. Ya contohnya Nabi Musa. Ya, bagaimana mantan-mantan penyihir dari kelompok Firaun, begitu mereka melihat kebenaran ini bukan sihir, ini mah benar-benar ya sebuah mukjizat, kan akhirnya ya para penyihir itu ya berbalik mendukung Nabi Musa alaihissalam. Nah, butuh ya lingkungan dari orang-orang yang objektif, ya yang mereka tahu mana yang baik, mana yang benar, bukan apa katanya, tapi bagaimanakah letak ya kebenarannya.
ya secara secara hakikatnya. Ini yang ya perlu dilakukan ya oleh kita sebagai seorang ibu yang ingin menghadirkan Musa-Musa kontemporer. Kenapa? Ya karena ya Nabi Musa alaihissalam, ya ini ayat-ayatnya tadi, ya karena Nabi Musa alaihissalam nanti akan berhadapan dengan tokoh-tokoh kezaliman yang nama-namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bisa jadi karakternya, sosok-sosok kezaliman, karakternya akan sama dengan karakter mereka yang hidup di zaman Nabi Musa. Ada Fir'aun kontemporer, ada Haman kontemporer, ada Samiri kontemporer, ada Korun kontemporer, ada Bani Israel ya kontemporer, dan juga ada ya orang-orang yang seperti kaum Egypt. Dan anak-anak kita kelak ya akan berhadapan dengan ini. Kenapa? Karena Bani Israel sampai akhir zaman itu akan selalu ada. Berarti apa? Kalau Bani Israel, Yahudi sampai akhir zaman itu akan selalu ada, model-model, sosok, tokoh kezaliman akan selalu ada juga di sepanjang zaman. Ya, Fir'aun ya diibaratkan ya mereka ya seperti ya penguasa yang zalim. Sampai akhir zaman akan ada penguasa-penguasa di seluruh dunia yang zalim seperti Fir'aun. Dan penguasa bisa jadi nggak sendirian. Dia akan didukung oleh Haman. Siapa itu Haman? Penjilat penguasa. Ya, dan tidak hanya dari pimpinan penguasa yang zalim dan juga dari penjilatnya para penguasa, akan ada musuh-musuh itu yang akan hadir di dalam tubuh kaum muslimin seperti Samiri-Samiri kontemporer. Kenapa? Karena Samiri dia kan dari Bani Israel, di mana dia bersengaja ya masuk ke dalam Bani Israel, tapi tujuannya apa? Memprovokasi internal kaum muslimin. Nanti kan akan kita lihat ceritanya satu-satu. Dan juga sampai akhir zaman umat Islam itu nggak hanya berhadapan dengan penguasa yang zalim, ya provokator yang akan ada di tubuh kaum muslimin, juga akan ada yang korun-korun kontemporer, bangsawan, kaya raya, yang sombong, yang menganggap semua bisa dibeli dengan uang. Kalau anak-anak kita nggak kuat-kuat imannya, sekuat ketahanan Nabi Musa ya alaihi salam, bisa-bisa naudzubillah min dzalik ya udah KO duluan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, nih kamu akan menghadapi tokoh-tokoh kezaliman sepanjang zaman. Karena Bani Israel sampai akhir zaman itu akan ada, disisakan untuk kita. Dan juga ya karakter kaum Egypt yang memang ya dia provokasi eksternal ya dan juga sebagai informan ya, jadi mengetahui apa yang ada di dalam kekurangan-kekurangan kita untuk disampaikan kepada musuh-musuh yang akhirnya yang menjadi provokator eksternal. Samiri provokator internal, kalau ke orang Egypt itu provokator eksternal. Ya, akan ada tipe-tipe yang seperti ini. Ayo kita lihat satu persatu. Ya Fir'aun, ya memang namanya Fir'aun. Kenapa Allah abadikan Fir'aun? Sekali lagi, sosok-sosok seperti Fir'aun akan hadir sepanjang masa. Surat Al-Qasas ayat 38, sosok Fir'aun adalah manusia yang paling congkak. Surat Toha ayat 24, sosok Fir'aun adalah ya tipe yang suka melampaui batas. Ya, yang zalim, yang selalu membodohi rakyatnya, yang suka memecah belah rakyat, yang tidak mau mendengar pendapat orang lain. Anak-anak kita harus siap ketika menghadapi Fir'aun kontemporer. Ya, Fir'aun juga akan menjauhkan rakyatnya dari kebenaran. Ya, tidak ingin rakyatnya menjadi cerdas dan memiliki kesadaran karena takut kekuasaannya akan digulingkan. Jadi sengaja Bani Israel itu kan dibuat tidak diberi kesempatan ya untuk belajar, ya untuk maju, ya untuk berperadaban. Dan Fir'aun itu akan selalu melakukan kerusakan di muka bumi. Dan tipe-tipe Fir'aun senangnya memperbudak manusia. Dan nggak bisa Fir'aun itu sendirian. Dia perlu adanya dukungan. Ya, Fir'aun itu
ya akan memiliki penyihir ya sampai akhir zaman. Ya butuh kekuatan eksternal ya. Ya kemudian Firaun mana sih tadi, dia nggak hanya sendirian ya, dia butuh Haman. Sebentar, saya lupa ada Haman nggak di sini ya. Oh, jadi siapa itu Haman? Ya Haman kalau teman-teman lihat di dalam di kota Mesir itu ada piramid ya, di mana kan Haman kalau pakai versinya ayat Al-Qur'an ini ya, di mana Haman itu sebagai penjilat karena ketika Firaun kepingin melihat Tuhannya Nabi Musa, nyuruh Haman kan bikin piramid. Haman tahu begitu membuat piramid yang pertama, kagak nyampe-nyampe juga ke langit. Dibuatlah piramid yang kedua, nggak nyampe juga ke langit. Dibuatlah piramid yang ketiga, nggak juga nyampe ke ya pintu langit. Haman tahu semua itu, ya tapi kan yang namanya penjilat yang penting Bapak suka, ya karena ya dia diminta oleh Firaun membuat tangga untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Padahal dia dengan mata kepala sendiri, dia tahu kalau tidak mungkin menyentuh langit. Nah, kemudian Samiri. Nah, kalau teman-teman baca surat Toha ayat 85 sampai 97, kan kesel banget ya ketika Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah untuk berdialog dengan Allah ke Gunung Sinai ya, dan umatnya Bani Israel dititipkan kepada Nabi Harun. Kaget kan Nabi Musa, cuma 40 hari ditinggal. Tahu-taunya apa? Loh kok mereka sedang menyembah patung anak sapi. Ya, sampai Samiri ini ya menjadi provokator yang nyaris Nabi Musa bertikai dengan Nabi Harun. Bahkan Nabi Musa melakukan hal yang yang tragis ya, keras kepada Harun. Ya, karena Nabi Harun itu ditarik jenggotnya, ditarik kepalanya, ya karena dipikirnya Nabi Musa, Nabi Harun gak amanah, disuruh ngejagain Bani Israel, kok malah melakukan kemusyrikan. Apa kata ya Harun? La ta'khud bi lihati wala bi ra'si. Jangan ditarik dong kepalaku, jangan ditarik dong jenggotku, ini bukan aku, tuh kerjaannya Samiri. Dan ketika Nabi Musa bertanya kepada Samiri dalam surat Toha, Samiri kenapa sih kok kamu kayak begitu gitu kan? Ternyata apa jawaban Samiri? Ya yang namanya provokator seperti Samiri ya kelak nanti Samiri kontemporer harus orang-orang yang memang punya posisi dan punya kelebihan. Karena kelebihannya Samiri ini ya di dalam ya surat Toha dia bilang qala basartu bimalam ya besuru bihi, dari ayat yang ke 85 sampai 97 kan. Nah ayat 96-nya apa kata Samiri? Saya kan melihat sesuatu yang tidak kalian lihat. Apa yang dilihat oleh Samiri? Saya melihat bekas jejak ya Jibril yang ada di Gunung Sinai itu. Ya diambil tanah bekas jejaknya malaikat Jibril, kemudian dimasukkan ke dalam api bersama dengan emas, logam-logam yang dibawa oleh Bani Israel, ya langsung bim salabim jadi ya patung anak sapi yang bisa berbicara. Nah, jadi ya Samir ini punya kedudukan, punya kehebatan yang diakui, keren. Nah, provokator harus kayak begitu. Kalau provokator bukan orang terpandang, provokator gak punya kemampuan, ya gak bisa jadi provokator. Siapa lo gitu kan. Nah, Samiri provokator harus punya kekuatan yang terpandang. Ya. Nah, sedangkan Qorun ya kalau dalam surat Al-Qasas ya di mana ya Qorun ini jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan ya kekayaannya yang luar biasa. Jadi kalau ada teman-teman ngaku kaya ya lalu berbuat sombong, bercermin dulu, bener nggak kamu udah kaya? Karena kalau belum sekaya Qorun, jangan sok jadi orang kaya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Qasas, Qorun itu kan diceritakan oleh Allah kunci untuk menjaga hartanya, ya, itu harus dibawa oleh banyak orang. Nah, kalau kita kan ibaratnya
kunci penjaga harta kita apa? ATM, kunci rumah, kunci mobil. Kalau kunci-kunci penjaga harta kita masih bisa dibawa di tas kita, berarti apa? Jangan ngaku kaya loh, ya, belum sekaya Korun. Bahkan Korun itu ditenggelamkan oleh Allah berikut dengan harta bendanya itu sampai seperti danau. Ya, jadi di Mesir itu ada danau Korun. Jauh dari padang pasir, tapi danau Korun itu airnya lebih menyakitkan daripada air laut yang asin. Ya, dia asin juga karena air garam juga yang bisa menghancurkan logam-logam. Dan airnya danau Korun itu kalau kena kulit kita, itu kita langsung kayak bersisik gitu kan, tajam ya air garamnya. Yang mungkin kalau karena kulit saya terlalu sensitif ya, itu kalau saya kena danau Korun itu udah langsung gatel gitu, kayak bersisik itu. Dia asin padahal bukan dari laut ya, karena kalau tawar kan bisa jadi ada orang yang nyelam ya untuk mendapatkan harta karun. Nah, akan ada ya para bangsawan-bangsawan yang mensuplai dana ya untuk para penguasa-penguasa yang zalim. Ya, dan sampai akhir zaman itu akan ada Bani Israel, Yahudi kontemporer ya, yang tipe-tipe kayak orang Egypt ya, sebagai provokator itu pun akan ada. Seperti pembunuhannya Utsman bin Affan ya, itu kan karena orang-orang Egypt yang terprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Mereka yang punya dendam karena ditaklukkan oleh Amr bin As, akhirnya ya mereka ya datang ke tanah Haramain ya untuk mengeksekusi, membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kalau kita memang sudah memahami seperti ini, berarti apa? Ya Allah, kita harus siap-siap. Ditambah lagi nih, Bani Israel, umatnya Nabi Musa, ya Yahudi dan Nasrani itu kan akan ada sampai akhir zaman. Ya, dan Bani Israel ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan ya karakternya. Kenapa? Karena kita harus siap ya menghadapi sosok-sosok yang seperti Bani Israel. Ya, mereka udah dapat kitab suci pertama kan ya, kitab suci Taurat ya, yang langsung jadi pilot proyek perdana dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak Allah itu turun langsung ya untuk memberikan pertolongan kepada Bani Israel. Tapi gimana modelnya Bani Israel? Tetap aja ngeyel. Ya, dan Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan Al-Quran, ya itu sebagai penyempurna kitab-kitab yang suci, karena Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil sama-sama diturunkan di bulan Ramadan. Tapi ya Al-Quran menyempurnakan yang belum sempurna di dalam kitab Taurat. Dan ini membuat orang-orang Yahudi makin kesel sama kita, ya makin nggak suka ya dengan kita, ya. Dan orang-orang Yahudi, Bani Israel, itu disebutkan oleh Allah kalau mereka itu walaupun disebut sebagai ahlul kitab, tapi belajar kamu jangan kayak orang Yahudi, ya orang Bani Israel. Mereka tidak mengamalkan dan tidak menganggap kalau kitab suci itu sesuatu yang penting. Ya, mereka lalai mengamalkannya. Nah, Allah menginginkan kamu ketika belajar tentang Nabi Musa, belajar tentang Bani Israel, jangan kamu ikuti karakter Bani Israel. Karena dalam sholat kita 17 kali kan kita minta perlindungan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdub. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah. Itulah orang Yahudi. Jadi harus tahu kayak apa tipenya orang Yahudi. Orang Yahudi yang memang benar-benar tidak mau mengamalkan apa yang ada di Taurat, apalagi dengan Al-Quran kita. Ini sekedar cerita-cerita. Nah, nanti orang-orang Yahudi itu Allah akan pertemukan dengan umat Nabi Muhammad sebagai tanda akhir zaman. Ya, karena dari mulai surat Al-Isra ayat yang pertama, Allah menyebutkan pertempuran sampai akhir zaman, simpul dakwahnya itu, simpul pertempurannya itu di mana? Jadi kalau surat Al-Isra kan, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, ini adalah tanah yang diberkahi.
linuriyahu min ayatina, akan menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Kamu akan siap-siap menghadapi Yahudi di puncaknya itu di sini. Kenapa? Karena orang Yahudi yang dari dulu kebangetan, ya, mereka sudah mendapatkan pertolongan Allah, dikasih makanan, diselamatkan dari Firaun, hidangan langit ya dari langit kan, kemudian juga minumannya itu dengan sumber mata air yang 12, tapi kan mereka ya tetap aja ya tidak mau beriman. Ini kan kalau lihat perjalanannya kayak begini. Ya, dari mulai ya mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun, ya disuruh ke Palestina, kan mereka nggak mau ya, dan mereka malah ngeyel sama Allah, nggak mau ke Palestina. Udah gini aja, Nabi Musa dengan Tuhannya yang masuk dulu ke Palestina, kita nunggu di sini sampai Allah marah kan kepada orang Bani Israel. Nih, karena kamu ngeyel kayak begitu, akhirnya apa? 40 tahun kalian itu dicabut mandatnya sebagai pemilik Al-Aqsa, pemilik Palestina. Ya, mereka 40 tahun itu dibuat nyasar di situ-situ aja deh. Berarti tidak ada lagi hak Bani Israel atas tanah Palestina. Dan ini membuat mereka makin benci dengan umat Nabi Muhammad. Ya, karena diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 20 sampai 26. Nah, kemudian juga ya bagaimana mereka ya dengan sapi betinanya. Kenapa Allah setelah kita membaca surat Al-Fatihah langsung dilanjutkan dengan satu surat yang paling panjang namanya surat Al-Baqarah? Ya karena kita harus siap sabar yang panjang. Kita harus siap dengan kekuatan yang panjang, iman yang panjang untuk menghadapi ya orang Bani Israel yang karakter kayak begini. Mereka dengan sapi betinanya. Ya, karena tragedi sapi betina ini udah terjadi dua. Yang satu nanti akhir zaman. Ya, yaitu apa? Yang pertama kan ketika mereka membuat patung anak sapi di zaman Samiri tadi. Sapi kedua kan Allah ingin memberikan mukjizat kepada Nabi Musa ketika ada yang meninggal. Siapakah yang akan siapakah yang membunuh barang Bani Israel ini? Allah kasih mukjizat, kamu sembelih sapi, nanti dari potongan sapi itu pukulkan ke mayat, maka mayat ini akan bangun dan berkata ya, akan mengungkapkan berita siapa yang membunuhnya. Cuman kan ngeyel banget ya tragedi sapi ini. Mereka bilang sapinya kayak gimana ya, Nabi Musa bilang sapi betina, betinanya kayak gimana ya, betinanya yang nggak tua yang nggak muda ya, yang perawannya kayak gimana, warnanya kayak gimana ya, sampai kan ngeyelnya mereka Allah minta ya sapi yang kuningnya kinclong ya, walaupun Allah sudah mudah hadirkan sapi ke kuning-kuningan, ini nggak membuat Bani Israel itu akhirnya melunak dan akhirnya menjadi bangsa yang sami'na wa ata'na. Enggak. Allah sengaja ceritakan kayak begini. Kenapa? Karena nanti Bani Israel ya akan hadir sampai akhir zaman menjadi musuh kalian dan musuh anak-anak kalian dengan karakter yang benar-benar ya begitu menjengkelkan. Ya mereka kuatnya, jangan sampai kitanya nggak kuat. Padahal apa? Allah sudah ceritakan di dalam Al-Quran ya, bahwa Bani Israel bangsa yang dulu pernah dirubah sama Allah ya, jadi jadi kera, tapi kan akhirnya apa, mereka malah memutarbalikan kalau manusia itu berasal dari kera dengan teori Darwin. Itu mah Allah ya, kalau kita mah dari manusia ya, anak manusia dari manusia. Padahal dalam surat Al-A'raf ya, surat Al-Baqarah, Allah menceritakan kalau ada bangsa yang dulu dia adalah manusia yang mulia, tapi gara-gara menjengkelkan Allah dirubah menjadi kunu qiradatan khasi'in, jadi kera beneran. Itu ada dalam Al-Quran. Gimana mereka nggak makin benci sama umatnya Nabi Muhammad, sampai akhirnya nanti ya mereka sudah membuat skenario akan ada tragedi sapi akhir zaman. Inilah yang menjadi pertarungan akhir zaman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan agar apa? Mereka serius mempersiapkan
ketangguhan generasi di zaman akhir zaman, kita juga harus siap mempersiapkan generasi kita pada saat nanti akhir zaman. Karena skenario sapi akhir zaman versi Yahudi ini sudah ditanamkan oleh orang Yahudi, didoktrin oleh orang Yahudi kepada anak-anak Yahudi. Agar anak-anak Yahudi itu kalau udah melihat Al-Aqsa, mereka akan muncul kebencian kepada kaum muslimin. Karena mereka menganggap kalau tanah Palestina, Haikal Sulaiman, kerajaan Sulaiman itu aslinya milik mereka tuh seperti ini. Tapi Nabi Muhammad lah yang menghancurkannya dan menguburkannya, didirikan sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa. Dan mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan ingin mendirikan Haikal Sulaiman. Yang menggali Al-Aqsa di bawahnya ini ya dengan miniatur Haikal Sulaiman. Didoktrin tuh anak-anak Yahudi dari zaman ke zaman. Nih, Masjid Al-Aqsa didirikan oleh Nabi Muhammad untuk menghapus tanah milik orang Yahudi yang harusnya ya yang dibangun di atas itu adalah kerajaan Sulaiman. Dan sampai nanti kapan kerajaan Sulaiman bisa mereka dirikan, kalau mereka sudah bisa menguasai Al-Aqsa, kapankah itu terjadi penyembelihan dengan sapi yang berwarna kemerah-merahan itu harus siap dikorbankan. Dan Allah memberikan kemudahan, kamu minta agar nanti sapi akhir zaman untuk menjadikan tanda ya simbol penyembelihan sapi berwarna merah, Allah mudahkan. Tahun 97 Allah mudahkan proses bagaimana mereka membuat sapi ya dengan genetik ya berwarna kemerah-merahan. Dan nanti saat sapi itu sudah siap ya dengan berdirinya Haikal Sulaiman, cara penyembelihannya, bajunya, pisoknya, itu udah didoktrin orang-orang Yahudi, udah dibuat semangat nih. Nanti kayak begini nih proses penyembelihannya. Itu semua sudah ada di dalam sinagog di bawah Masjid Al-Aqsa. Gimana anak-anak Yahudi nggak makin benci sama kaum muslimin? Kenapa? Karena harapan mereka untuk mendirikan kerajaan Haikal Sulaiman sampai hari ini belum terwujud. Dan kita sekarang ya harus mempersiapkan diri. Kelak kalau nanti ada keberhasilan suatu saat ya Allah hadirkan Fir'aun kontemporer, maka pada saat itulah anak-anak kita sudah setangguh untuk menjadi Musa-Musa kontemporer. Ya karena ya orang Yahudi akan sampai akhir zaman menjadi musuh umat Islam. Wallahu a'lam bishawab, ya kira-kira inilah gambaran tentang kenapa diawali dengan cerita para wanita-wanita yang menghadirkan sosok Nabi Musa. Ya karena bisa jadi hari ini kita menjadi seorang ibu peradaban. 50 tahun, 100 tahun kemudian kita akan menjadi nenek moyang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam saya kembalikan ke Mbak Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Baik ibu-ibu semua, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau bisa juga menuliskan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Silahkan ibu-ibu. Nah, ceritanya dari awal sampai akhir panjang banget. Gimana tuh? Ya. Ngantuk kayaknya Ustazah. Kayak didongengin. Mbak Arin mau nanya dong. Ya, silakan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran aja Bu, tadi kan Ibu katakan bahwa memang ya kalau kita perhatiin ayat-ayat tentang Nabi Musa ini kan banyak banget tersebar di banyak surat gitu loh. Dan itu memang benar, saya juga baru nggak pas Ibu bilang bahwa itu tuh kayak Allah tuh nurunin wahyu itu langsung gitu loh, langsung berinteraksi gitu ya. Kayak nurunkan mana dan salwa, itu kan langsung gitu. Nah terus di mana nabi-nabi lain itu kan memang melalui perantaran Jibril gitu. Nah, apakah memang karena apa ya? Karena memang story dari Musa ini yang akan ada Musa-Musa kontemporer itu mempengaruhi sehingga membuat Allah merasa harus menurunkan wahyu langsung atau gimana? Ya, ada nggak sih Bu ininya hikmah atau di belakang
alasan itu gitu loh, kenapa Allah menurunkan langsung kepada Nabi Musa, sementara dikatakan bahwa Nabi Jibril itu adalah menyampaikan wahyu dari Allah ke para nabi gitu. Iya, jazakillah khair. Jadi karena kitab Taurat ini kan pilot proyek perdana, Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk diamalkan ya kepada manusia. Ya, karena ini adalah pilot proyek perdana, ya, maka Allah langsung turun tangan. Lihat nih, kamu belajar, udahlah Allah yang langsung turun tangan, ternyata wataknya Bani Israel modelnya kayak begini. Apalagi yang nanti suatu saat kamu akan mendapatkan nabi kayak Nabi Muhammad kan, ya itu melalui malaikat Jibril. Bahkan kita sendiri nih ya tidak melihat Nabi Muhammad, nggak pernah melihat langsung mukjizatnya Nabi Muhammad, langsung mukjizatnya Al-Quran, kita kan nggak bisa lihat, ya kan? Ya berarti apa? Ya kamu harus siap-siap ya berhadapan dengan sosok orang Yahudi yang waktu mereka jadi pilot proyek, jadi anak emas ya. Jadi anak emasnya Allah, itu aja mereka ngeyelnya kayak begitu. Ya, suatu saat ya anak emas ini akan menjadi anak yang memberontak ya, dan Allah Subhanahu wa taala sengaja menceritakan agar nanti umat Nabi Muhammad akhir zaman harus benar-benar tangguh gitu. Nah, jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala turun tangan langsung? Ya karena ini proyek perdana. Dan kita biasanya begitu, Bu Met. Kalau baru mendirikan satu organisasi, mendirikan satu perusahaan atau satu yayasan, kan bisa jadi semuanya turun tangan. Ya, kan gitu. Ya biar berhasil. Nah, ini yang Allah ceritakan. Ya. Terus yang kedua apa? Ya, kenapa Bani Israel itu ngeyel? Nah, jangan lupa kalau untuk turun tangannya Allah langsung kepada Bani Israel kan di zaman Nabi Musa. Karena pertama kali proyek kitab suci perdana ya diturunkan kepada Nabi Musa. Sedangkan tipe-tipe Bani Israel ngeyel kayak begini, jangan lupa itu udah bakat bawaan dari awal nenek moyangnya, yaitu Nabi Yakub, kan gitu. Ya Nabi Yakub itu kan punya anak 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Ya anaknya Nabi Yakub ya yang 12 bersaudara itu, Yusuf 12 bersaudara. Ternyata bagaimana karakter saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf? Itu kan memang iri hati, dengki, ya pokoknya semua sifat-sifat buruk itu adanya di kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena maaf, ketahanan keluarga ini sangat menentukan sosok karakter ya anak-anak yang dilahirkan. Ya, karena ya kita tahu sejarahnya kan Nabi Yakub ini itu kan punya 2 istri, gitu kan? Punya 2 istri. Ya kalau memang dari 2 istri tidak disiapkan antara istri yang pertama dengan istri yang kedua dengan keutuhan saling mencintai, nah nanti model-modelnya anak-anaknya ya saling iri hati dan dengki. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya Nabi Ismail cuma punya 1 istri. Ya, Nabi Muhammad punya 1 ibu, ya kan? Bapaknya kan cuma punya 1 ibu. Karena antara keluarga yang utuh, yang saling mencintai, akan beda nanti. Lahir anak-anak yang juga saling mencintai. Sedangkan anak-anak yang lahir dari keretakan rumah tangga, ketidakharmonisan rumah tangga, ya itu akan menjadikan watak yang saling iri hati dan dengki. Nah, Allah sengaja menceritakan ini. Kenapa? Kamu kalau kepingin tahu tentang Bani Israel wataknya seperti apa, itu kan yang sudah kita pelajari waktu kisahnya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Dan kamu ya akan melihat ya bahwa Bani Israel itu
memang benar-benar kebangetan, ya. Bahkan ketika turun Taurat langsung perdana pilot proyek Allah yang turun langsung, ternyata tetap aja nggak berubah karakternya. Nah, semua ini ya Allah sengaja ceritakan agar umat Nabi Muhammad SAW harus bersiap-siap untuk menghadirkan pemuda-pemuda, anak-anak yang tangguh. Kenapa? Karena kamu berasal dari Nabi yang dari awal ya tidak ada cerita keretakan dalam rumah tangga. Yang tidak ada cerita bangsa yang ngeyel. Tapi dari dulu ya yang namanya bangsa Arab ya, kekuatan persaudaraannya, ya kekuatan saling mencintainya, kesukuannya itu kan kuat. Berarti kamu punya modal untuk menghadapi orang-orang Bani Israel yang model-model begini. Wallahu a'lam bishawab, kira-kira itulah yang bisa saya simpulkan, Bu Met. Oke, jazakillah khair Ibu. Wa iyyakum. Baik, ada lagi. Mbak Sinta, silahkan bertanya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih nih Amin. kajiannya bawa pandangan tadi di awal khusus tentang pandangan tentang wanita ya, jadi menarik sekali gitu. Mungkin ada 2 pertanyaannya Ustazah. Yang pertama, satu penasaran tadi kan di awal Ustazah bilang kalau Bunda Nabi Musa alaihissalam terus dia mendapatkan apa maksudnya intinya ibunya tuh udah soleh duluan ya kalau saya tangkap gitu lah. Sudah soleh duluan, terus setelah itu Nabi Musa itu diasuh oleh ibunda Aisyah ya. Nah, agak geser sedikit. Jadi maksudnya saya tuh penasaran Ustazah, karena kan kalau Nabi itu diturunkan untuk membawa kebenaran gitu ya. Nah, pada saat itu agama ibunda Nabi Musa alaihissalam itu seperti apa yang pertama. Terus maksudnya yang dan lalu juga sama ini Ratu Aisyahnya itu seperti apa sih sebenarnya? Karena kan tadi kalau Ustazah bilang bahwa Nabi Musa alaihissalam itu baru dapat zaman kenabian itu setelah bertemu dengan Nabi Syuaib ya. Yeah. Jadi sebenarnya seperti apa sih pada saat itu agamanya ibunda Nabi Musa dan juga Aisyah ini, sampai Aisyah ini kan intinya kayak dinobatkan salah satu wanita yang dijamin masuk surga ya. Yeah. Nah itu seperti apa tuh Ustazah itu? Ya gitu aja pertanyaannya Ustazah. Oh jadi satu, tadi katanya 2. Yang satu lagi nanti Ustazah kalau saya udah kejawab. Oke. Ya, jazakillah khair. Jangan lupa Nabi Musa bukan nabi yang pertama. Kalau kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, betul kitab suci yang pertama. Sedangkan sebelum Nabi Musa sudah ada nabi-nabi yang lain ya, karena kita tahu ya bapaknya para nabi kan Nabi Ibrahim, lalu akhirnya Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf. Nah setelah Nabi Yusuf kan tidak disebutkan lagi nabi-nabinya, hanya Allah menceritakan sejak Nabi Yusuf membawa Bani Israel ya anak-anak Yakub ke Mesir, lalu akhirnya sampai ya Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Yusuf itu kan berbeda dengan Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa. Ya, Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Yusuf itu merasa berjasa ya karena Nabi Yusuf merasa utang budi ya karena Nabi Yusuf kan berhasil menyelamatkan paceklik yang berkepanjangan di zaman itu. Akhirnya kan Nabi Yusuf diberikan penghargaan dan saudara-saudaranya dari Bani Israel dipersilahkan untuk tinggal di Mesir. Artinya apa? Agama yang sudah ditanamkan oleh Nabi Yakub untuk keturunannya yang nanti menjadi ibunya Nabi Musa itu kan dari garisnya Nabi Yusuf. Agamanya adalah agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam. Hanya bedanya ya tidak ada kitab
suci. Ya, jadi ajarannya berupa lembaran-lembaran, ya itu hanya ditujukan untuk Bani Israel saja. Ya, tidak diminta untuk disampaikan kepada orang-orang Bani Israel, Bani Israel, kepada orang Egypt. Jadi hanya untuk agama Bani Israel saja. Jadi kalau kita lihat dari sejarah ini bahwa ibunya Nabi Musa, dia sudah Muslim karena dia masih menjaga agama yang dibawa oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Nah, itu kalau ibunya Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada saat Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa dengan ilham, ya karena memang dia seorang Muslim yang masih menjaga agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Ibunda Asia itu kan gak ada ikatan darah ya dengan Bani Israel. Ya, dia di awal kan tidak mengajarkan tentang ketauhidan, ya karena ya pada saat itu Ibunda Asia sebagai ratu yang suaminya tidak sekedar raja, tapi suaminya kan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Berarti dia menuhankan suaminya. Nah, pada saat Nabi Musa mengajarkan tentang kitab Taurat, mengajarkan tentang siapa Tuhan sebenarnya, ya istrinya Fir'aun kan udah tahu kalau suaminya ini manusia. Jadi kalau dilihat dari logika objektifnya, ya istrinya Fir'aun paling tahu kalau suaminya yang dianggap sebagai Tuhan oleh rakyat Mesir, dia mah punya kekurangan. Kan yang paling tahu kan pasti istrinya. Maka ketika istrinya Fir'aun dihadapkan dengan data bahwa anak angkatnya yang membawa banyak mukjizat-mukjizat, ya dia lihat ya bagaimana tongkat Nabi Musa menjadi ular, kemudian kesaksian dari para tukang sihir, kalau ini adalah bukan sihir, tapi ini adalah mukjizat dari Tuhan. Ya, sebagai seorang wanita yang melihat dengan jelas suaminya yang dianggap Tuhan, padahal punya kekurangan. Nah, disitulah ya akhirnya ya Ibunda Asia, ya istrinya Fir'aun, ya mulai menerima kebenaran. Jadi dia baru mulai menerima kebenaran, mengganti ketuhanan tidak kepada suami, ya tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang didakwahi oleh anak angkatnya. Ini yang membuat Fir'aun marah. Ya kenapa? Karena toh dia merasa dikhianati oleh istrinya sendiri. Ya, jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti sebelum keluar dari sebelum Nabi Musa meninggalkan Egypt itu berarti sudah ini ya, Ustazah, maksudnya Aisyah sendiri sudah menerima pelajaran ketauhidan itu ya? Belum. Ya? Masih jadi ratunya Fir'aun, kan belum ada yang mendakwahi Asia. Ya, karena ibunya Nabi Musa kan juga silent. Ya, jangankan dia mau mendakwahi tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mengakui kalau dia sebagai ibu kandung aja kan nggak berani. Berarti ketika balik lagi ke ini tadi yang ditemani sama Nabi Harun ya? Ya, 10 tahun setelah dia meninggalkan Egypt, ya kan 10 tahun kan di bawah bimbingannya Nabi Syuaib, ya diminta oleh Allah, Musa, kamu jangan asik-asik, udah punya istri. Kan kadang kalau dalam cerita-cerita ya bisa jadi seseorang yang meninggalkan masa lalunya, sudah bertemu dengan labuhan hatinya, ya bersama dengan istrinya dan anak, kan bisa jadi melupakan masa lalu. Ya Allah menyuruh, Musa nggak boleh begitu, jangan lupa ya kamu itu meninggalkan kaum yang belum kamu dakwahi. Makanya setelah 10 tahun punya kekuatan spiritual, belajar ya tentang banyak kenabian dari Nabi Syuaib, ya maka Allah menyuruh Nabi Musa balik ke Mesir. Nah, disitulah mulai ya ketahuan identitasnya. Kalau Nabi Musa adalah Bani Israel. Nabi Musa ya dengan
saudaranya Harun, ya itu berarti kan baru ketahuan ya silsilahnya yang disembunyikan selama ini ya baru ketahuan. Begitu Bu Sinta. Baik Ustazah, jazakallah khair. Satu lagi tadi Ustazah yang tentang Nabi Musa dengan berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Oh itu belum. Belum. Continue ya, Balipa ya. Baiklah, saya simpan dulu pertanyaannya Ustazah. Iya. Simpan dulu. Benar. Jadi bedakan ya, kalau Taurat, Zabur, Injil itu hanya diminta oleh Allah disampaikan khusus spesial hanya untuk Bani Israel. Jadi orang Egypt sekalipun tidak punya kewajiban untuk mengamalkan Taurat. Kenapa? Ya karena Bani Israel sendiri yang Allah kasih, mereka pun ya tidak siap menerimanya. Begitu. Ya. Kapankah kewajiban mereka ya untuk beriman atau memilih kekafiran? Ya ketika ya para nabi hanya menyuruh menyembah Allah, kan hanya untuk ketauhidan menyembah Allah aja, bukan mengamalkan isi kitab sucinya. Jadi kalau kitab sucinya hanya untuk Bani Israel, tapi mengajak untuk menyembah Allah, ya itu yang diminta untuk diberikan kepada kaum yang lain. Tapi kan nggak ada yang berhasil. Ya kaumnya Nabi Nuh, ya cuma disuruh menyembah Allah, nggak mau. Ya kaumnya Nabi Solih, ya kaumnya Nabi Hud, ya kaum Ad, kaum Samud, itu istilahnya hanya disuruh menyembah Allah, nggak mau dimusnahkan. Ya, sedangkan kalau di zaman Nabi Musa itu ya adalah Fir'aun, ya juga nggak mau. Jadi mereka tidak ada yang diminta untuk komitmen mengamalkan Taurat, Zabur, Injil, nggak ada. Hanya diminta untuk menyembah Allah. Begitu. Wa'iyyakum. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya. Monggo. Jadi kalau dulu kita di panti itu kan ada yang menyembah Tuhan Nabi Musa itu. Lah di sana kan ada yang ibaratnya kalau kita orang Islam itu penceramah-penceramah seperti itu. Yang diceramahkan itu yang dibahas itu ibaratnya yang baik-baik itu seperti pelajaran-pelajaran Islam seperti itu. Nah, kalau kita ibaratnya kan nemenin kakek di samping, terus kita mendengarkan, sepertinya memang masuk akal itu kan pelajarannya itu harus berbuat baik sama sesama, ibaratnya seperti itu. Terus kita mendengarkan itu berdosa apa enggak ya? Karena itu ibaratnya Tuhan dianya ke Tuhannya Nabi Musa kan, yang dia percayain gitu. Cuman pelajarannya baik gitu. Itu apa kita salah ikut mendengarkan, ibaratnya apa lebih baik kita pergi atau gimana? Kurang Sebentar, paham. Saya belum paham maksudnya apa ya? Nah, jadi begini, jadi kan kita di panti itu selalu ada tausiah-tausiah singkat, tapi bagi orang yang mempercayai Tuhan, dia kan Nabi Musa kan dianggapnya Tuhan, yang orang Kristen itu. Nabi Musa? Yang orang disalib itu kan dianya mempercayainya. Oh, Nabi Isa. Itu. Oh iya, Nabi Isa lupa. Pokoknya yang disalib itu dulu. Udah lama banget gitu. Oh, Nabi Kemudian Isa. Dia setiap pagi itu kan jam-jam 10 gitu dia kan datang rombongan gitu kan, terus bawa kitab-kitab seperti itu, terus memberitahukan kepada orang-orang tua. Jadi kan kita mendampingi orang tua itu kan ikut mendengarkan seperti itu kan. Jadi yang dibahas itu seumpama kita ada berbuat jahat sama orang, kemudian kita bakal mendapat balasan seperti itu. Intinya yang bagus, tapi yang dipercayanya itu beda seperti itu. Iya. Bukan ditujukan dengan Allah atau apa itu. Jadi kita itu ikut mendengarkan itu ikut dosa atau gimana seperti itu. Oke. Iya. Terima kasih saja. Jazakillah khair.
Jadi Nabi Isa ya. Nah, karena kalau Iya, salah. nggak apa-apa. Sebab begini, nanti banyak juga yang pernah bertanya kepada saya, Ustazah, kan waktu Nabi Isa itu turun dari langit, kan Nabi Isa kan disimpan oleh Allah di langit kedua kan. Nanti begitu akhir zaman, saat Bani Israel akan mendirikan Haikal Sulaiman, ya dia sudah bersama dengan Dajjal, Nabi Isa kan diturunkan. Nah, dalam hadits riwayat Muslim, pada saat Nabi Isa itu diturunkan, harumnya Nabi Isa sejauh mata memandang. Dan siapa yang pernah menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, itu akan langsung mati terbunuh dengan aromanya Nabi Isa. Nah itu pernah ada yang nanya sama saya, kalau memang dengan turunnya Nabi Isa, aromanya Nabi Isa itu membunuh orang-orang yang menyembah Nabi Isa, kok Bani Israel masih hidup? Orang Yahudi kok masih hidup? Jangan lupa, yang dibiarkan hidup oleh Allah dan yang tidak mati ketika Nabi Isa diturunkan adalah orang Yahudi. Karena orang Yahudi dengan orang Nasrani itu dua keyakinan yang berbeda. Kalau Bani Israel yang Masehi, yang Nasrani, dia kan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Dengan Nabi Isa turun, udah ya itu akan meninggal dengan aroma Nabi Isa. Jadi kita nggak usah berdebat ya dengan orang-orang Nasrani tentang Nabi Isa. Itu bukan urusan kita. Toh nanti Nabi Isa yang akan turun langsung ya untuk menyelesaikan urusan dengan mereka yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Kenapa orang Yahudi masih hidup? Karena orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa anak Tuhan. Ya. Yang mengakui Nabi Isa anak Tuhan itu orang Nasrani. Orang Yahudi malah mengakui siapa yang menjadi anak Tuhan? Uzair, ya. Uzair anaknya Tuhan. Nah, karena dia yang mengakui Uzair anak Tuhan, sedangkan Nabi Isa manusia biasa, ya dia nggak ikut mati dong. Nah, maka disisakanlah ya orang Yahudi. Nah, sekarang gimana ya? Kok kita istilahnya berada di posisi Panti yang mungkin Panti itu majemuk ya dalam soal agamanya, cuman masalahnya para misionaris itu tidak hanya menyerukan agamanya kepada sesama mereka kan, tapi juga kepada sesama Muslim. Nah, disinilah tugas kita bagaimana bukan untuk mengkanter para misionaris. Biarkan para misionaris itu nanti urusan mereka akan diselesaikan oleh Allah langsung kepada Nabi Isa. Tapi yang kita perlu lindungi adalah saudara-saudara kita yang Muslim. Jadi para orang tua yang Muslim ya setelah diguyur dengan keyakinan mereka, nah kita perlu untuk meluruskan, mengingatkan tentang ketauhidan. Itu satu. Terus yang kedua, dosa nggak ya kita ikut mendengarkan? Nah, kita bagaimana tahu untuk meluruskan pemahaman mereka kalau kita nggak tahu informasi yang mereka berikan? Jadi tergantung inama a'malu binniat, Bu Yuni ya? Bu Yuniha ya? Iya, Ustazah. Iya. Jadi kalau kita mendengarkan dalam rangka saya kepingin tahu apa sih yang ditanamkan oleh mereka agar saya bisa meluruskan, dan saya hanya meluruskan untuk saudara-saudara saya yang Muslim kan gitu. Yang kita nggak perlu bersitegang dengan para misionaris, ya itu mah ya Nabi Isa yang akan ya mengeksekusinya langsung. Karena saya ketika saya membahas tentang Nabi Isa di beberapa tafsir surat Maryam kan, itu ada juga orang yang ada yang mau berdialog nih tentang Nabi Isa dari teman-teman yang Nasrani. Saya bilang saya hanya berinteraksi dengan Muslim. Ya, saya hanya mengajarkan tentang Nabi Isa versi Al-Quran kepada Muslim. Adapun yang non-Muslim saya tidak punya tanggung jawab gitu kan. Lakum dinukum waliyadin, saya nggak mau istilahnya didebat ya dengan apa yang ada di Ahlul Kitab. Begitu Bu Yurni ya, nggak apa-apa dengerin aja untuk kita bisa
meluruskan untuk saudara-saudara kita yang muslim. Iya Ustazah, terima kasih. Jazakillah khair. Ada lagi ibu yang bertanya? Saya nunggu Mbak Liva buka speaker, berarti udah ending. Jika belum ada, Oh, Mbak Dini, Bu Dini. oh, Bu Dini. Bu Saza, boleh sedikit dong diceritain apa namanya? Dari Kitab tadi Taurat. udah berbusa saya. Iya, tapi maksudnya detailnya tentang Taurat ini loh, Bu Saza. Maksudnya, Taurat ya. iya, Taurat ini seperti apa sih? Kayak misalnya kan, kalau tadi Bu Saza bilang ya, Taurat memang untuk Bani Israel gitu kan. Sedangkan untuk Firaun, mereka kan orang Mesir itu kan mereka bukan Bani Israel kan. Iya. Tapi anyway yang saya mau tahu sebenarnya tentang Taurat itu sendiri. Nggak pernah ngebayangin sih seperti apa sih Taurat itu diturunkan. Apakah seperti kayak kita, ya bagaimana lah pokoknya dari Bu Saza. Padahal tadi Mbak Dini, saya udah sengaja cepet-cepetin itu tentang Taurat. Nah itu dia makanya saya bilang kenapa dilewatin, cuma bagian-bagian Allah langsung kasih ke Nabi Musa gitu. Iya, karena kan Panjang, saya berpikirnya ini apa sih temanya kita kan memang dibatasi dengan apa, dengan apa ya, keluarganya Nabi Musa yang diamanahkan. Nah ini sebenarnya udah ada beberapa tentang Taurat ya. Karena kitab Taurat itu ya kitab suci pertama ya yang diturunkan oleh Allah sebagai pilot proyek di bumi. Dan turunnya pun menarik banget kan, perkenalan Allah itu dengan cahaya di pohon Tursina yang bisa dilihat oleh orang. Kan begitu. Ya karena Bani Israel itu diberi kitab suci Taurat, Zabur, Injil, makanya mereka diberi gelar sebagai ahlul kitab. Nah, terus kayak apa itu Taurat? Nah, Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan semua di bulan Ramadan. Jadi kita harus bangga ya dengan Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan sebagai penutup. Karena kitab-kitab yang lain pun diturunkan juga di bulan Ramadan. Dan Al-Qur'an itu diturunkan menyempurnakan yang belum sempurna di Taurat. Misalnya nih kata Rasulullah, saya diganti Taurat ya, itu dengan 7 surat yang panjang-panjang di Al-Qur'an. Jadi dari Al-Baqarah sampai At-Taubah ya, karena Al-Anfal dan At-Taubah itu ada yang menganggap kenapa nggak pakai baca basmalah itu karena satu surat. Di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan Al-Anfal dan At-Taubah yaitu adalah pengganti kitab Taurat. Sedangkan Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud itu diganti oleh Allah di dalam Al-Qur'an dengan surat-surat yang jumlahnya 100 ayat. Itu adalah Zabur. Ya, sedangkan Injil diganti oleh Allah itu adalah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu isinya ya kitab Injil. Karena kan Nabi Isa nggak lama bersama dengan Bani Israel. Nah, sedangkan yang lain yaitu adalah pelengkap ya Al-Qur'an ya dari kitab-kitab yang sebelumnya. Terus Rasulullah juga menyebutkan orang ahlul kitab itu awalnya membaca Taurat kan dengan bahasa Ibrani. Tapi begitu umat Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad di Al-Qur'an, mulai deh ya mereka menafsirkan Taurat dengan bahasa Arab. Yang penafsirannya ini ditambah-tambahkan sama mereka. Padahal aslinya bukan bahasa Arab. Nah, terus nggak bisa dibandingkan Taurat dengan Al-Qur'an karena kisahnya kan Umar pernah bawa kitab Taurat ya. Langsung apa kata Rasul? Kalau Nabi Musa hidup di tengah-tengah kalian, dia akan tinggalkan Taurat dan dia akan mengikuti Al-Qur'an. Nah, terus kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an kalau Bani Israel itu mereka tadinya dimuliakan oleh Allah menjadi bangsa yang dihinakan ya karena berkali-kali mereka diturunkan Alkitab ya Al-Qur'an kitab suci tapi mereka nggak pernah mengamalkannya. Nah ini sampai Rasulullah SAW kan mengingatkan kamu jangan kayak orang Yahudi ya yaitu apa
ya nanti hilangnya ilmu. Ya, di antaranya apa hilangnya ilmu? Bukan karena Al-Quran itu tidak dibacakan lagi. Al-Quran sampai akhir zaman akan ada karena Allah yang menjaga. Tapi hilangnya ilmu ketika Al-Quran itu tidak diamalkan. Itu hilangnya. Jadi sampai akhir zaman lembaga tahfiz yang menghafal akan ada. Ya banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran. Tapi kenapa ilmu itu bisa hilang? Karena cuman hafalan, bukan diamalkan. Nah, Allah minta, Rasulullah minta jangan sampai ya kamu menjadi orang-orang yang terlibat menghilangkan ilmu Allah. Ya, Al-Quran cuma di mulut, tapi nggak diamalkan. Nah, juga nih nggak dianggap penting. Al-Quran sampai akhir zaman ada, nggak mungkin Al-Quran itu akan hilang. Kita jadi Al-Quran jadi barang klasik yang susah dicarinya. Enggak, Al-Quran sampai akhir zaman akan ada. Cuma ya kenapa bisa hilang? Ya karena ya ini tidak mengambil manfaat sedikit pun. Jadi Al-Quran mah ada, tapi apa isi kandungan Al-Quran nggak dijadikan sebagai pegangan hidup, ini bahaya. Ya itu orang Yahudi kayak begitu. Ya, dan beberapa ayat-ayat hukum di dalam Taurat itu juga dilanjutkan di dalam Al-Quran. Cuman orang-orang Yahudi nggak mau, istilahnya kepinginnya mereka selalu membantah semua yang ada di Al-Quran, termasuk tentang zina. Ya pernah kan ada zina, ternyata orang Yahudi itu memperlakukan hukuman zina itu ditelanjangin terus diarak. Terus Rasulullah cuma bilang, coba bagaimana Taurat dulu mengajarkan tentang zina. Nah, langsung ditutup tuh ya, padahal ya ternyata zina hukum Taurat sama dengan zina hukum di Al-Quran, dirajam sampai mati. Tapi mereka nggak mau. Nah, tapi ada juga kitab yang ada di Taurat, yaitu dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syariatnya lebih ringan untuk umat Nabi Muhammad. Contohnya apa? Syirik. Kalau dalam kitab Taurat, orang yang syirik itu langsung diminta bunuh diri. Ngeri banget kalau itu berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Ya, nah, ternyata ya untuk Nabi Muhammad kan semua dosa diampuni kecuali syirik. Ya tidak dengan hukuman eksekusi. Salah satu contohnya Al-Quran itu melengkapi Taurat ya ketika Salman Al-Farisi bilang keberkahan makanan, kenapa orang Yahudi pinter, orang Yahudi itu idealis, ya karena lihat nih mereka selalu berwudu sebelum makan. Ya, jadi sebelum makan mereka berwudu. Nah, ketika diceritakan pada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Untuk umat Nabi Muhammad keberkahan makanan adalah berwudu sebelumnya dan berwudu setelahnya. Nah, dan akhirnya ya itulah para sahabat ya sangat menyukai berwudu ya, sedangkan orang Yahudi itu tidak menyukai ya berwudu akhirnya ya di zaman itu. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Belum puas sih sebenarnya, tapi ya udah nanti ada. Terima kasih, jazakillah khair Ustazah. Mbak Iyakum. Di WA aja Bu Dini. Sekarang pokoknya nggak ada Taurat yang beneran. Orang di zaman Nabi Muhammad aja mereka mengarab-arabkan. Halo. Habis kayak misalnya apa namanya ya, maksudnya kaum Yahudi aja kan mereka kayak terpecah gitu ya Bu Ustazah kan gitu. Betul. Maksudnya ada yang mengakui Islam, tapi kenapa bisa mengakui Islam kalau dia nggak mau ngelepas Yahudinya ya, gitu kan? Aneh. Iya. Oke. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Waktu. Udah jam 4. Iya benar. Baik, pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat ya Ustazah, akan saya bacakan. Yang pertama, tanya Bu, saya pernah lihat YouTube yang menyatakan bahwa Samiri itu dajjal dan masih hidup sampai sekarang. Benarkah ini? Terima kasih. Udah deh, kita baca surat Toha aja. Samiri itu manusia biasa, ya, yang dia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam sebagai manusia biasa, nggak mungkin, ya, hidup panjang, kan begitu. Baik, yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya,
referensi buku-buku tentang kisah para nabi dan rasul, serta buku-buku yang mengisahkan perang-perang di zaman Rasulullah SAW. Udah beli belum tafsir Ibnu Katsir? Nah itu, karena nanti Ibnu Katsir itu ada juga versi Qasasul Anbiya. Ada buku tafsir khusus Qasasul Anbiya itu ada 2. Pertama Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Kan Ibnu Katsir itu ada versi tafsir 30 juz, ada versi Qasasul Anbiya. Nah, beli yang cerita-cerita dalam Al-Qur'an Ibnu Katsir, atau tafsir khusus Qasasul Anbiya itu ada siapa nih namanya nih? Ya, sebentar, saya punya. Tapi saya nggak tahu ya kalau bahasa Indonesianya, kayaknya ada ya udah diterjemahin. Nah, ini Hamid Ahmad At-Thohir. Kenapa? Karena semua yang dibahas di sini berdasarkan tafsir-tafsir Al-Qur'an. Begitu. Baik, Ustazah. Terima kasih. Baik, Ibu-Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 5 waktu Hongkong ya, Ustazah. Bye-bye, Bali, Pak. Bali, Pak, tidak bertanya. Baik, terima kasih, Ustazah. Demikianlah saya tutup kajian pada hari ini. Jazakallahu khair, Ustazah, atas ilmunya yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, terima kasih Ustazah dan Ibu-Ibu semua atas kesempatannya yang sudah hadir pada kajian hari ini. Insya Allah bertemu kembali pada kajian minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.